Ibu Gubernur sekarang tetap standby di lokasi, bahkan mengatakan sekarang sudah berkantor di lokasi bencana karena ini skalanya memang sangat signifikan. Kita lihat timbunan abu vulkanik itu sudah padat sehingga rumah-rumah itu terkubur dengan abu vulkanik. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana warga yang mengungsi ini tentu banyak yang resah terhadap keselamatan harta bendanya juga yang tertinggal gitu. Nah, ini yang kemudian kita perlu banyak personil di lapangan untuk kemudian menjaga dan memberikan support, baik itu support logistik maupun moral kepada para pengungsi. Baik, Mas Emil, kalau kita bicara terkait bantuan begitu ya dari pemerintah, saat ini sudah sejauh apa untuk mencapai titik-titik pengungsian? Kalau bantuan tentunya terus bertambah ya, dan kita juga mengapresiasi berbagai elemen masyarakat, organisasi yang ikut terjun ke lapangan, termasuk dari PMI dan lain sebagainya. Dan tentunya dukungan terkait dengan obat-obatan, terkait dengan makanan, kebutuhan sandang, ini semuanya terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun demikian sekali lagi kita juga menghadapi tantangan, ya tadi kaitannya dengan masih ada yang di Kampung Renteng itu kita kesulitan untuk mengakses meskipun sudah ditinjau dari helikopter ya, karena aliran lahar dan suhu masih panas yang mengepung wilayah itu. Nah, sehingga juga ada 9 jiwa juga yang masih belum diketahui keberadaannya. Jadi ada dua, satu proses evakuasi, satu memang benar-benar membantu para pengungsi yang saat ini tentunya tersebar di beberapa lokasi-lokasi pengungsian. Baik, Mas Emil, kalau kita bicara bantuan lagi begitu ya, kira-kira untuk pengungsi sendiri lebih banyak membutuhkan bantuan apa, Mas Emil, di wilayah Semeru? Ya, tentunya sekarang ini yang terakhir juga mulai berdatangan adalah tenaga medis ya, karena yang luka itu juga cukup banyak, luka ringan ada 100 jiwa teridentifikasi per tadi malam. Kemudian yang luka berat ini sudah dibawa ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Tentunya ini masih yang terdata, kita juga masih memastikan karena total ini kan kalau menurut data kita ini di Pronojiwo ada sekitar lebih dari 300 pengungsi, di Candipuro lebih dari 1.000, di Pasirian hampir 200 jiwa. Nah, ini total pengungsi ini masih terus kita data dan kebutuhan-kebutuhan mereka selain tentunya tetap pangan ya. Sekarang ini juga karena memang di lokasi juga kan konektivitas jaringan komunikasi juga terbatas. Nah, sehingga ini yang menjadi tantangan untuk kemudian mengakses bantuan-bantuan. Kita juga bahkan hal-hal sederhana ya, seperti nyari gas untuk dapur umum, kertas pembungkus makanan. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kemudian kita koordinasikan untuk bisa ditambah. Baik, Mas Emil, bicara terkait dampak terhadap aktivitas perekonomian begitu ya di wilayah Semeru ini, sejauh ini seperti apa? Apakah memang banyak terdampak aktivitas perekonomian di sana? Ya, tentunya aktivitas perekonomian pasti terdampak ya di desa-desa tersebut, intinya kan lumpuh. Ya, belum lagi akses utama dari Lumajang ke Malang ini kan juga terputus karena jembatan Geladak Perak yang cukup panjang bentangnya ini juga terputus begitu. Sedangkan itu akses satu-satunya dari Kecamatan Pronojiwo ke Lumajang. Sehingga Kecamatan Pronojiwo yang secara administratif di Lumajang tidak bisa terakses saat ini, kecuali kalau melalui Malang, Kabupaten Malang. Baik, menakar nilai kerugiannya begitu ya terdampak dari bencana erupsi Semeru ini, apakah sudah ada penghitungan dari pemerintah setempat berapa nilai kerugian yang didapat? Tentunya ini terus diidentifikasi, tapi sekarang ini seluruh tenaga, seluruh energi ini fokus untuk memberikan bantuan kepada warga ya. Nah, juga kita harus berhati-hati karena kita lihat awan panas, aktivitas erupsi ini masih ada susulan-susulan yang terjadi begitu. Jadi ini bukan lokasi yang dalam keadaan sederhana untuk di-handle ya, sehingga kita fokus ke situ saat ini. Baik, masih terkait biaya begitu Mas Emil, kira-kira apakah sudah ada hitung-hitungan pula biaya penanganan untuk erupsi Semeru ini di angka berapa? Kita sekarang ini pasti semua elemen menggunakan inventaris, menggunakan stok dari yang ada dan membelanjakan. Kalau dari pemerintah ada yang namanya
biaya tidak terduga anggaran BTT. Nah, anggaran BTT inilah yang saat ini digunakan, sifatnya ini adalah tanggap bencana. Nah, tentunya yang kaitannya juga dengan mobilisasi alat berat dan lain sebagainya. Tetapi nantinya katakanlah ada bentuk-bentuk terhadap warga terdampak yang sifatnya lebih medium term, ini itu akan diidentifikasi kemudian persisnya apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, apakah sudah ada aliran dana bantuan begitu ataupun dana bencana yang dikumpulkan dari PFB ataupun pooling fund bencana dari pemerintah pusat hingga saat ini, Mas Emil? Semua elemen ini saat ini turun memenuhi kebutuhan, tentunya dikomando dengan baik oleh BNPB. Jadi saat ini bentuknya yang kita lihat adalah dalam bentuk logistik yang terus berdatangan.